Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri perkuliahan analisis real dengan buku referensi karya Bartel dan Serbart Introduction to Real Analysis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema limit fungsi. Nah, sebelum masuk ke teorema, kita akan mendefinisikan tentang fungsi yang terbatas. Ya, jadi definisinya, misalkan kita punya himpunan A, subset himpunan bilangan real, dan fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real, serta C, elemen bilangan real adalah suatu titik klaster dari A. Kita mengatakan bahwa F terbatas pada suatu lingkungan dari C jika terdapat lingkungan delta dari C dan suatu konstanta M lebih besar dari 0 sedemikian sehingga kita mempunyai nilai mutlak dari fx itu kurang dari sama dengan M untuk semua X elemen A iris lingkungan delta dari C. Ya, jadi fungsi F itu dikatakan terbatas kalau kita punya suatu bilangan positif M sedemikian sehingga nilai mutlak fx itu kurang dari sama dengan M. Untuk semua x untuk semua x ini merupakan anggota dari irisan A dan lingkungan delta dari C. Kita masuk ke teorema pertama. Di sini jika A subset R dan F memetakan A ke R itu mempunyai suatu limit pada C elemen R, maka F itu terbatas pada suatu lingkungan dari C. Ya, jadi kalau limitnya ada pada C, berarti F itu terbatas pada suatu lingkungan tertentu dari C ini. Kita lihat pembuktiannya. Di sini jika L sama dengan limit X menuju C untuk Fx, ya, maka berdasarkan teorema sebelumnya yang kita punya, yaitu teorema 4.1.6, dengan epsilon sama dengan 1, akan terdapat delta lebih besar dari 0 sedemikian sehingga jarak dari X ke C akan lebih besar dari 0 dan kurang dari delta itu mengakibatkan jarak dari Fx ke L itu kurang dari 1. Ya. Ini kita sudah lihat merupakan teorema akibat dari teorema akibat 2.3.4 bagian A. Ya, dari sini kita punya kalau nilai mutlak fx dikurang nilai mutlak L itu akan kurang dari sama dengan nilai mutlak fx kurang L, ya, yang mana ini dia penjabaran dari kotak samaan segitiga, ya. Tadi ini kita punya dia kurang dari 1 sehingga ini juga persamaan yang ini pertidaksamaan yang ini operasi yang ini juga akan kurang dari 1. Oleh karena itu, jika X itu merupakan elemen dari A iris lingkungan delta C dan X tidak sama dengan C, maka nilai mutlak Fx akan kurang dari sama dengan L tambah 1. Ya. Nah, jika C ini bukan elemen A, kita bisa ambil M sama dengan nilai mutlak L tambah 1. Sedangkan kalau C-nya elemen A, kita bisa ambil M itu merupakan supermum dari nilai mutlak Fc dan nilai mutlak L tambah 1. Ini berarti jika C elemen A iris V delta C, maka nilai mutlak Fx akan kurang dari sama dengan M. Dan ini menunjukkan kalau F itu terbatas pada suatu lingkungan delta dari C. Kita lanjut ke definisi berikutnya terkait bagaimana operasi-operasi aljabar dalam limit. Ya. Nah, di sini kita misalkan A subset R dan misalkan pula F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdefinisi pada A ke R. Ya. Jadi di sini ada jumlah yang menunjukkan F tambah G, ada selisih F kurang G, dan ada hasil kali F kali G. Itu didefinisikan sebagai fungsi-fungsi sebagai berikut. F tambah Gx itu adalah Fx tambah Gx, F kurang Gx adalah Fx kurang Gx, dan Fgx sama dengan Fx kali Gx. Nah, selanjutnya kalau kita punya konstanta B, elemen R, kita bisa mendefinisikan juga, kita juga
kita juga mendefinisikan kelipatan B kali F sebagai fungsi yang diberikan oleh B kali Fx itu sama dengan B dikali Fx untuk semua X elemen A. Nah, kalau kita punya lagi fungsi lain H, di mana H ini dia tidak sama dengan 0, Hx-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap nilai X, maka kita bisa definisikan hasil bagi. Ya. Yang mana hasil bagi ini kalau F per Hx itu sama saja dengan Fx per Hx. Nah, bagaimana dengan limit? Jadi dari aljabar fungsi tadi, kita juga bisa akhirnya itu kita membawa kita ke teorema yang terkait dengan aljabar limit. Ya. Jadi misalkan kita punya A subset R, F dan G itu fungsi-fungsi pada A ke R, dan C adalah titik cluster atau titik limit dari A, dan B itu adalah suatu konstanta, kita bisa kita mempunyai jika limit X menuju CF sama dengan L, dan limit X menuju C dari G sama dengan M, maka limit X menuju CF tambah G sama saja dengan L tambah M. Begitu juga limit untuk X menuju CF kurang G sama dengan L kurang M. Ya. Kalau perkaliannya begitu juga ya, limit X menuju C, F kali G sama saja dengan L kali M. Untuk perkalian dengan konstanta juga seperti itu. Ya. Sementara kalau untuk pembagian itu disyaratkan kalau Hx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 untuk semua X elemen A. Sehingga kita bisa punya kalau limit X menuju C, F per H itu sama dengan L per H. Ya. Yang mana tadi limit dari H juga itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Dia harus sama dengan H, yang mana H ini bukan 0. Kita akan lihat bagaimana contoh-contoh penerapan dari teorema-teorema yang sudah kita punya tadi. Ya. Yang pertama di sini beberapa limit yang sudah kita buktikan di video sebelumnya itu bisa kita selesaikan menggunakan teorema-teorema yang kita punya barusan. Ya. Sebagai contoh mengikuti hasil ini kita punya kalau limit X menuju CX itu sama dengan C. Itu artinya kalau limit X menuju CX kuadrat sama saja dengan limit X kali limit X ya. Berarti C kali C sama dengan C kuadrat jika C-nya lebih besar dari 0. Sama dengan C kuadrat. Kalau misalnya C-nya lebih besar dari 0, maka kita juga akan punya kalau limit X menuju C dari 1 per X itu akan sama dengan 1 per C. Nah, dengan menggunakan teorema-teorema tadi juga kita bisa menemukan nilai-nilai dari limit-limit fungsi polinom yang sudah kita pelajari di kalkulus ya. Jadi kalau kita punya limit X menuju 2 untuk X kuadrat tambah 1 dikali X pangkat 3 kurang 4 sama dengan 2, kita bisa langsung terapkan teorema 4.24 tadi secara simultan di sini ya. Jadi kita pisahkan dulu untuk perkalian ini, limit X kuadrat tambah 1 terus dikali dengan limit X pangkat 3 kurang 4. Lalu masing-masing kita bisa gunakan teorema untuk limit jumlah dan selisih. Dan kita akan dapatkan kalau limit ini tuh sama saja dengan 2 kuadrat tambah 1 itu 5. Terus 2 pangkat 3 kurang 4 itu 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, kita lanjut contoh berikutnya. Di sini limit X menuju 2 untuk X pangkat 3 kurang 4 per X kuadrat tambah 1. Ya. Nah, di sini kalau kita substitusikan 2 ke bagian penyebutnya, kita dapatkan kalau limit X menuju 2 untuk X kuadrat tambah 1 itu sama dengan 5. Ya, sehingga kita bisa langsung gunakan teorema limit untuk hasil bagi. Jadi ini didapatkan kalau limitnya itu sama dengan 4 per 5. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya limit hasil bagi tadi itu kita terapkan di bentuk polinom, bentuk fungsi yang mana penyebutnya itu sama dengan 0. Seperti pada contoh D ini. Ya. Di sini kalau kita kalau kita cari limit Hx-nya, yaitu limit X menuju 2 untuk 3X kurang 6, kita dapatkan dia itu sama dengan 0. Ya.
Tapi kita bisa lakukan manipulasi aljabar di sini untuk nilai X yang tidak sama dengan 2. Ya, syaratnya X-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, kalau X-nya tidak sama dengan 2, ini kita bisa faktorkan yang di atas, X kuadrat kurang 4, jadi X kurang 2 kali X tambah 2. Terus yang bawahnya jadi 3X kurang 6, itu 3 kali X kurang 2. Ini X per 2, X kurang 2 bagi X kurang 2 itu sama dengan 1. Ingat sekali lagi syaratnya dia tidak boleh sama dengan 2. Karena kalau sama dengan 2, bentuk dari X kurang 2 per X kurang 2 ini tidak terdefinisi ya, karena bentuknya 0 per 0. Jadi tidak bisa kita gunakan aturan pencoretan. Nah, setelah dicoret didapatkan ini sama dengan 1/3 dikali X tambah 2. Nah, inilah yang akan kita cari limitnya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan limit yang ini sama saja dengan limit X menuju 2 untuk 1/3 kali X tambah 2. Kita terapkan lagi teorema yang sudah kita punya. Diperoleh kalau limitnya itu sama dengan 4/3. Ya, jadi kita bisa lihat di sini juga kalau fungsi Gx itu dia mempunyai limit pada X sama dengan 2 meskipun dia tidak terdefinisi pada titik tersebut. Oke, sekali lagi suatu fungsi dia bisa punya limit pada titik tertentu meskipun dia tidak terdefinisi pada titik tersebut. Contoh berikutnya ini adalah limit X menuju 0 untuk 1/X. Dia itu tidak ada dalam R ya. Nah, meskipun di sini kita lihat kalau limit X menuju 0 untuk 1 sama dengan 1, terus limit X menuju 0 untuk X sama dengan 0, tetapi karena hanya di sini sama dengan 0, itu kita tidak dapat menggunakan teorema 4.2.4 tadi ya untuk menghitung limit dari 1/X ini. Ya. Nah, selain itu pada contoh-contoh sebelumnya juga kita sudah buktikan kalau limit 1/X itu dia tidak ada di X sama dengan 0. Dan kita juga sudah tahu di video sebelumnya kalau fungsi 1/X itu tidak terbatas pada lingkungan dari X sama dengan 0. Jadi mengikuti definisi mengikuti teorema sebelumnya tadi yang setelah definisi fungsi terbatas itu kita dapatkan kalau limit 1/X ini tidak ada dalam R. Nah, selanjutnya di sini untuk fungsi polinomial ya. Jadi kalau kita punya fungsi polinomial limit X menuju C untuk PX ya kita akan dapatkan dia itu sama saja dengan PC ya. Ini berlaku untuk semua bentuk fungsi polinomial. Dari mana kita dapatkan itu? Kita bisa terapkan teorema 4.2.4 tadi untuk polinom ini ya, dengan fakta bahwa kalau misalnya limit X menuju C untuk X pangkat K itu sama saja dengan C pangkat K ya. Dengan menjabarkan teorema tadi kita dapatkan kalau limit X menuju C PX sama dengan PC ya untuk sebarang atau untuk semua fungsi polinomial P. Dari sini juga kita bisa dapatkan asalkan fungsi Q ini dia merupakan fungsi yang bukan 0 ya, itu berarti limit X menuju C untuk PX per QX yang mana dua-duanya adalah polinomial sama saja dengan PC per QC. Ya, ini adalah teorema ini asal dari bentuk-bentuk limit yang sudah pernah kita pelajari juga di kalkulus, yang mana kita bisa langsung mensubstitusikan nilai titik klasternya ini ke fungsi polinomialnya untuk mendapatkan nilai limit dari fungsi tersebut. Demikianlah tadi pembahasan kita terkait teorema-teorema limit. Setelah ini kita akan membahas tentang teorema AP. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.